Halo, selamat pagi kakak kelas 6 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama dengan Bu Vina dalam pembelajaran di tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya. 2. Siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Kakak kelas 6, cahaya apa yang menerangi rumah kalian pada malam hari? Ya, benar. Jawabannya adalah lampu. Nah, bagaimana lampu di rumah kalian dapat menyala? Nah, akan kita bahas, kita belajar bersama dalam pembelajaran hari ini. Listrik telah membawa banyak perubahan kehidupan di dunia. Penemu arus listrik pertama kali adalah Michael Faraday. Faraday berhasil membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah? Energi listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu penerima, arus listrik disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan listrik. Kemudian, arus listrik yang diterima di rumahmu disalurkan melalui rangkaian kabel. Dan rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Yang pertama, rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri yang pertama, proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. Yang kedua, hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel dan saklar, cukup 1 saklar saja. Yang ketiga, tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Kemudian, apa kekurangan dari rangkaian seri? Kekurangan rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen akan mati atau padam dan tidak berfungsi. Yang kedua, saat dipasang beberapa lampu, maka nyala lampu tidak sama terang. Yang ketiga, penggunaan listrik tidak efisien karena hambatan total rangkaian yang besar. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian paralel adalah yang pertama, penggunaan listrik lebih efisien karena hambatan total rangkaian paralel yang kecil. Kedua, saat dipasang beberapa lampu, maka seluruh lampu menyala sama terang. Yang ketiga, jika salah satu lampu atau komponen rusak, maka lampu atau komponen yang lain tetap menyala atau berfungsi karena masing-masing bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lainnya. Kemudian, kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama, proses pembuatan rangkaian paralel cukup rumit karena bentuknya yang tidak sederhana atau banyak percabangan. Yang kedua, boros biaya karena membutuhkan komponen yang banyak berupa kabel dan saklar. Yang ketiga, semakin banyak percabangan, maka kuat arus akan menurun. Jadi kesimpulannya,
Rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Pemilihan rangkaian bisa disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Misalnya, rangkaian seri ini cocok digunakan untuk peralatan-peralatan sederhana, misalnya pada senter. Kemudian bisa juga untuk lampu hias yang biasanya terdiri dari beberapa lampu agar lebih hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel. Sementara itu, rangkaian paralel cocok untuk penggunaan rangkaian listrik rumah tangga seperti lampu. Ketika salah satu lampu rusak, maka lampu yang lain tetap bisa menyala. Nah, sekarang apa pengaruh listrik dalam kehidupan di lingkungan kita? Coba kalian sebutkan. Ya, benar sekali. Jadi, listrik sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaruhnya antara lain, yang pertama, mempermudah kehidupan manusia. Yang kedua, mempermudah dalam berkomunikasi jarak jauh. Yang ketiga, mempermudah dalam melakukan produksi. Keempat, belajar lebih nyaman di malam hari. Kelima, kegiatan bekerja bisa dilakukan di malam hari. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di setiap akhir mengirimkan tugas, kakak kelas 6 selalu menuliskan refleksinya ya. Kemudian lakukan aksinya. Terima kasih. Tuhan memberkati.